Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puput Heriadi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah IT Risk Management untuk memenuhi MIT materi ke-9, yaitu resiko dan dampak bisnis terkait TI. Pengertian resiko. Risiko adalah kejadian di mana peluang dari hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuatan keputusan. Risiko dapat pula diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Menurut risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Dampak bisnis terkait TI. Dampak bisnis terkait TI ada beberapa bagian, yaitu pertukaran dan menyiapkan sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diinterogasi. Kemudian mempercepat proses produksi dan distribusi. Kemudian membantu alur kerja perusahaan yang lebih mudah dan kontrol. Kemudian memudahkan setiap manajemen dan definisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya. Kemudian mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian memastikan keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error. Kemudian mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Kemudian definisi SDLC ada beberapa, yaitu Software Development Life Cycle. SDLC yaitu proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang-orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah diteruji baik. SDLC muncul pada tahun 1960-an untuk mengembangkan sistem skala besar secara fungsional untuk para konglomerat pada saat itu. Kemudian SDLC atau disebut dengan Software Development Life Cycle. Metodologinya yaitu pendekatan atau serangkaian langkah yang diformalkan. Terdapat beberapa, yaitu planning, analisis, design, implementation, dan support. Planning yaitu ada beberapa, yaitu review kebutuhan proyek, kemudian prioritas kebutuhan proyek, kemudian alokasi resource, kemudian identifikasi tim mengembangkan proyek. Kemudian dianalisis ada beberapa, yaitu melakukan investigasi awal dan aktivitas analisis detail. Dalam dua itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mempelajari sistem saat ini, menentukan kebutuhan user, kemudian yang ketiga solusi yang diterapkan di dan diskan. Kemudian desain
Di dalam desain ada beberapa, yaitu mendapatkan hardware dan software jika diperlukan. Kedua, mengembangkan detail sistem. Diimplementasi ada beberapa, yaitu mengembangkan program jika diperlukan, kemudian menginstal dan menguji sistem baru, kemudian melatih user, yang terakhir mengkonversikan ke sistem baru, develop. Kemudian yang terakhir yaitu support. Ada beberapa, yaitu di dalam support meninjau sistem proses implementasi, kemudian mengidentifikasi kesalahan dan perangkat tambahan. Kemudian yang terakhir memonitori kinerja sistem. Kemudian diintegrasi manajemen risiko ke dalam SDL, yaitu terdapat fase SDLC, karakteristik fase dokumen dari aktivitas manajemen risiko. Di fase SDLC yaitu ada fase 1 inisiasi, kemudian karakteristiknya fase yaitu kebutuhan akan sistem TI diungkapkan dan tujuan serta ruang lingkup sistem TI didokumentasikan. Dukungan dari aktivitas manajemen risikonya, yaitu risiko yang teridentifikasi digunakan untuk mendukung pengembangan persyaratan sistem, termasuk persyaratan keamanan dan konsep keamanan operasi, yaitu strategi. Kemudian di fase berikutnya, fase yang kedua, pengembangan atau akuisiasi. Di karakteristik fasenya yaitu sistem TI dirancang, dibeli, diprogram, dan dikembangkan atau dibangun. Kemudian dukungan dari aktivitas manajemen risikonya, yaitu risiko yang diidentifikasi selama fase ini dapat digunakan untuk mendukung analisis keamanan sistem TI yang dapat mempengaruhi pada perdagangan, arsitektur, dan design of selama pengembangan sistem. Di fase ketiga yaitu implementasi. Di implementasi karakteristiknya fase yaitu fitur keamanan sistem harus dikonfigurasi dan diaktifkan atau diuji dan diverifikasi. Dukungan dari aktivitas manajemen risikonya, proses manajemen risiko mendukung penilaian terhadap implementasi sistem terhadap persyaratan dan dalam lingkungan operasional yang dimodelkan. Keputusan mengenai risiko yang didefinisikan seharusnya dilakukan sebelum operasi sistem. Kemudian di fase yang keempat yaitu operasi atau pemeliharaan. Dan kemudian dapat sistem melakukan tugasnya berfungsi, bisa sistem sedang dimodifikasi secara berkelanjutan melalui penambahan perangkat keras dan perangkat lunak dan dengan perubahan proses organisasi, kebijakan, dan prosedur. Di dalam berikutnya, aktivitas manajemen risiko dilakukan untuk operasi ulang sistem reliabilitas secara berkala atau setiap kali dan perubahan pasar pada sistem TI dalam lingkungan prosedur dan rasionalnya, misalnya antarmuka dan sistem baru. Di fase yang kelima yaitu fase pembangunan. Terdapat fase ini memungkinkan melibatkan diskripsi informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Aktivitas mungkin termasuk memindahkan, mempersiapkan,
membuang atau menghancurkan informasi dan mempersembahkan perangkat keras dan perangkat lunak. Di aktivitas manajemen risiko dilakukan untuk kemampuan sistem yang akan dibuang atau diganti untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dibuang dengan benar, bahwa data sistem ditangani dengan tepat, dan bahwa migrasi sistem dilakukan dengan cara yang aman dan sistematis. Terima kasih atas penjelasan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.